Ini penting teman-teman. Kenapa? Karena aku yakin kalau kita yang belajar teologi ataupun yang tidak, suatu saat kalian akan ditanya, bagaimana kalian membuktikan Yesus itu nyata atau tidak? Ketika kalian hanya mengambil bukti dari Alkitab, mereka akan langsung jawab, loh, itu kan Alkitabmu, aku nggak percaya Alkitabmu. Coba buktikan Yesus itu nyata atau tidak pernah menginjakkan kaki di bumi di luar Alkitab. Alkitab jadikan pembela sekunder, ya, sumber sekunder. Nah, aku yakin teman-teman kalau ditanya gitu, apa yang kalian jawab? Mungkin yang belum belajar langsung bilang, nggak ada, sumber kami hanya Alkitab. Itu kepercayaan kami. Maka teman kalian yang beda agama pun akan langsung menjawab, lah, kalau kayak gitu, kitab kami pun benar lah. Orang ini kepercayaan kami kok. Maka akan terjadi bentrokan yang akan berlarut-larut menjadi debat kusir. Betul ya? Nah, hari ini saya ingin mengajak teman-teman belajar secara historisnya bahwa kita bisa membuktikan Yesus itu nyata. Nah, ini penting. Oke? Nah, yang pertama kita lihat pendahuluannya. Kelihatan nggak? Soalnya aku takut ngehang ini, laptopku pindahnya lambat. Kelihatan? Kelihatan tulisan pendahuluan? Kelihatan ya. Oke. Kita akan belajar 3 hal, historical place, yaitu tempat bersejarah yang sesuai ada di Alkitab. Ada historical people, orang-orang yang di dalam sejarah yang ada di Alkitab, atau yang pernah hidup sebelum atau sesudah zaman Yesus. Dan yang ketiga, historical culture, yaitu kepercayaan atau tradisi di zaman sebelum dan sesudah Yesus. Oke, jadi kita fokus ke Yesusnya. Kita tidak akan banyak membahas perjanjian lama. Beda lagi kalau historis tentang perjanjian lama. Jadi lebih kepada Yesus ya. Makanya historical Jesus ya. Oke, teman-teman boleh bertanya apa saja, kalau bingung boleh diinterupsi, langsung ditanya supaya ini betul-betul bisa menjadi bahan yang memperlengkapi kita ya. Saya mengambil sedikit banyak bahannya. Kemarin saya menonton satu seminar tentang Forum Christian Leader. Itu adalah para teolog-teolog dari Eropa. Jadi dia menjelaskan tentang banyak budaya dan hasil-hasil temuan yang mendukung bahwa Yesus Kristus itu pernah ada di bumi ini. Yang pertama kita harus paham dulu metode ya. Apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman di sini namanya apologetika evidensialis. Eviden, bukti ya. Berapologetika itu kan teman-teman yang belajar teologi pasti tahu, pembelaan iman kita. Ya, ketika diserang atau dipertanyakan tentang Alkitab ataupun Yesus, kita harus membela, apologetika. Nah, metode-metode apologetika itu banyak. Ada evidensialis, harus dengan bukti, bukti sejarah ataupun arkeologi. Ada juga presuposisionalis. Ini adalah metode yang dimulai dari iman kita, dimulai dari Alkitab, yang kalau teman-teman sering dengar atau lihat, agama seberang memutarbalikkan ayat-ayat di Alkitab. Ya, jadi kalau ada misalnya yang tanya sama Tasya, Tasya, ini ayat ini nubuatan Nabi kami nih kayaknya. Ada di Kidung Agung, ada juga di Ulangan 18. Bakal datang Nabi yang dijanjikan, kata Musa, gitu kan ya. Ini dia Nabi kami nih Tasya. Maka Tasya harus berapologetika presuposisionalis. Artinya dari Alkitab itu Tasya menjelaskan. Oke. Tapi kalau ada pertanyaan seperti yang saya mulai tadi duluan, teman-teman, ada yang bertanya kepada Romi, buktikan Yesusmu itu nyata di luar Alkitab. Maka Romi harus berapologetika evidensialis. Ada 5 jenis apologetika, tapi kita tidak bahas, kita hanya bahas satu, yaitu evidensialis. Ya, jadi supaya teman-teman tahu nih, kita jangan a-i-u-e-o nih kalau ditanya orang-orang luar ya, nggak bisa menjelaskan. Padahal katanya belajar teologi ya. Jangan bikin malu ya. Oke, yang pertama, Bethlehem. Tempat apa? Lahirnya Tuhan kita Yesus Kristus. Seorang arkeolog namanya Eli Sukron pada tahun 2012 menemukan inskripsi ini di sebuah batu di dalam First Temple ya. Yang bertulis di dalam itu bahasa Ibraninya yaitu Bethlehem ya. Bagi teman-teman yang bisa bahasa Ibrani mungkin tulisannya juga tidak pala jelas, tapi ini sudah menjadi catatan sejarah
bahwa inskripsi di batu ini tertulis Bethlehem next to Jerusalem yang berdasarkan Alkitab. Ya. Berarti kita yakin Yesus betul-betul lahir di satu tempat yang betul-betul pernah ada di dunia ini, namanya Bethlehem. Bahkan sampai sekarang juga ada. Bethlehem itu sekarang di daerah Palestina, ya, Palestina. Jadi teman-teman jangan bingung, tempat Yesus lahir itu sekarang itu tempat mayoritas Muslim, ya, Palestina, Bethlehem. Ini salah satu buktinya, ada ditemukan. Kalau sudah ada bentuk arkeolog, ya bentuk arkeologinya ataupun sejarahnya, maka nggak bisa dibantah, teman-teman. Nah, ini pentingnya kita belajar historisnya. Ya. Lalu kita lihat bukti lain, yaitu rumah di Nazaret. Tahun 2010, seorang arkeolog juga, Yardena Alexander, menemukan tumpukan-tumpukan batu yang ketika mereka teliti, ini seperti bentuk rumah di satu desa. Ya. Ingat saya pernah jelaskan dalam khotbah kita, Nazaret ini tempat terpencil. Ya, tempat Yesus besar itu Nazaret. Tempat dia lahir Bethlehem. Jangan terbalik ya. Dia lahir Bethlehem, besarnya Nazaret. Makanya dia sering dipanggil Yesus dari Nazaret. Dan diyakini ini adalah tempat tinggal atau rumah yang memang menjadi tempat tinggal kebanyakan orang Nazaret pada zaman kuno. Teman-teman lihat, ini tempat buang air besar dan toiletnya ini nih, yang lubang nih, ya, yang lubang ini toiletnya. Di sini ruang tamu. Pokoknya berapa kali berapa lah, ini kecil lah ya. Ini rumah yang diyakini para arkeolog adalah tempat orang Yahudi di Nazaret. Ya, jadi kemungkinan besar atau bisa kita yakini bahwa Yesus tinggal pun memang ada rumahnya di Nazaret, tempat dia besar bersama Maria dan Yusuf. Oke, tahun 2010 ditemukan arkeolog. Berikutnya, rumah Petrus. Siapa yang ingat? Ini ada dalam eksposisi Injil Markus pasal berapa? Ayo. Romi masih ingat? Pasal 5. 5 bah. Di awal ini rumah Petrus. Pasal 5 bukannya ada juga? Ada, tapi kan di startnya itu di awal-awal yang Yesus singgah kan di rumah Petrus. Itu di Kapernaum ya, teman-teman. Rumah Petrus di Kapernaum. Nah, ada seorang yang namanya Egeria, teman-teman bisa lihat tulisan saya di atas. Ibu dari seorang orang tidak percaya, Konstantin, ini biasanya orang Romawi, di tahun 380 ya, Masehi, 380 Masehi, dia berkata, di Kapernaum ada rumah dari pemimpin rasul. Kalau terjemahan Inggrisnya dikatakan Prince of the Apostle. Tapi aku nggak mungkin bilang pangeran rasul, jadi pemimpin rasul, karena memang dia pemimpin rasul yang telah dijadikan gereja. Dan ingat, sesuai Injil Markus yang kita pelajari di gereja kita, apa? Di situ Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang diturunkan dari atap. Ingat ya? Itu rumah Petrus yang diturunkan dari atap. Dan itu ditemukan di tahun 1968 tumpukan-tumpukan batu sesuai dengan kesaksian para orang-orang di zaman itu bahwa itu adalah rumah dari Petrus. Yang artinya, kalau rumah Petrus ada, Yesus pun pernah singgah di sini, berarti kesaksian Injil yang ketika orang lumpuh diturunkan dari atas genteng atap rumah Petrus, maka benar-benar itu terjadi. Oke? Dan rumah Petrus sampai sekarang, kalau orang ke sana, ke Yerusalem, akan singgah ke daerah ini. Karena diyakini ini menjadi tempat pertemuan orang-orang Kristen di abad mula, di Kristen awal-awal, ya, rumah Petrus. Dijadikan gereja. Selanjutnya yang cukup terkenal, yaitu kolam Bethesda. Kisah di dalam Yohanes 5 ayat 1-15, yang orangnya itu nggak bisa masuk kolam. Jadi ada kepercayaan kuno, ada malaikat turun, dipersikin kolamnya, harus masuk biar sembuh. Orang ini lumpuh kan? Teman-teman bisa baca di Yohanes 5 ayat 1-15. Bahkan jelas di Alkitab di Yohanes 5 ayat 1-15 dikatakan kolam itu ada 5 serambi. 5 serambi. Serambi itulah yang menjadi sisa-sisa tiang yang teman-teman lihat di gambar ini. Ya. Maka dikatakan di sini dalam bahasa Inggrisnya
Yohanes 5 ayat 1 sampai 15 menggambarkan sebuah kolam di Yerusalem, ya, yang disebut Bethesda, yang dikelilingi five covered colonnades. Colonnades ini tiang, ya, five covered colonnades. Buka Yohanes 5 ayat 1 sampai 15, dikatakan kolam Bethesda itu ada 5 serambi, ya. Dan ini sisa-sisa batu-batu atau tiang-tiang yang masih ada. Berarti kisah Yesus menyembuhkan orang lumpuh di Yohanes 5 ayat 15 dengan bukti evidence, bukti yang ada kolam Bethesda, maka kisah itu pun betul-betul terjadi. Gitu loh. Ngapain Yohanes bohong nulis nama kolam Bethesda kalau kolam itu benar-benar nggak ada? Jago kali dia ngarangnya. Ya. Dan yang paling terkenal teman-teman tahu, historical place yang terakhir bisa saya tampilkan, sebenarnya banyak sekali, cuman nggak usah lah terlalu panjang waktu kita, yaitu apa? Empty tomb. Sesuai dengan lagu kesukaan kita, kubur kosong membuktikan dia hidup. Walaupun, dengarkan, walaupun kalau kita study tour atau ziarah rohani ke sana, kubur kosongnya ada 2. Kubur Yesus itu dijadikan 2 tempat yang diyakini. Ada yang untuk umat Protestan, ada yang untuk umat Katolik. Jadi ada 2. Makanya di sini seorang arkeolog namanya Dan Bahat, dia bilang gini, kita memang nggak tahu pastinya di mana Holy Sepulchre. Sepulchre itu kuburan, ya. Tempat kuburan Yesus itu. Tapi dengan adanya tempat ini dan kubur kosong, jadi diteliti oleh para arkeolog, sisa-sisa kuburan pada zaman itu, di abad pertama Masehi, hanya ada 2 tempat itulah, makanya sekarang dijadikan 2 di Yerusalem, tempat wisata kubur Yesus. Walaupun kita nggak tahu mana yang betul, dan betul-betul kosong. Kita nggak bisa menolak bukti ini, kata Dan Bahat, kata seorang arkeolog ini. Kita nggak bisa menolak bukti ini bahwa memang ada kuburan yang diyakini oleh banyak saksi mata turun-temurun, mulut ke mulut, bahwa Yesus dikubur di situ dan kuburnya kosong. Benarnya ini bisa kita pakai logika. Yesus mati, dikubur, tapi dia nggak pernah ditemukan sampai sekarang. Kan Yerusalem nggak sebesar Jakarta ya teman-teman ya. Paham nggak maksud aku? Misalnya ada seorang kriminal membunuh orang, ya, di jembatan, misalnya ya, kita bilang di jembatan Semanggi, oke? Tidak ada yang melihat, gelap, nggak ada yang melihat, dia kan bisa bawa naik mobil dia, itu bisa dicarinya utan-utan atau sungai ke Bogor, jauh kan? Gitu loh, jauh maksudnya. Dan yakinlah kita, orang-orang Bogor suatu saat akan menemukan. Ya kalau Yerusalem kan berapanya Jakarta sih? Ya kan nggak terlalu besar, apalagi di zaman dulu ya, belum ada apa-apa kan? Kalau memang mayat Yesus itu dicuri atau dibuang ke tempat lain, masa nggak ada yang nemukan sampai sekarang? 2000 tahun gitu loh. Makanya ini menjadi bukti sejarah dan arkeolog secara rasional, bukan iman ya. Kalau iman kita udah nggak usah ragukan, kita percaya Yesus bangkit. Nggak mungkin Yesus itu tidak bangkit. Pastilah dia bangkit. Itu dia, dari bukti tempat sejarah. Oke? Kalau ada yang mau tanya, boleh? Ada mau kasih masukan, boleh ya. Nah, kita lanjut ke historical people, orang-orang bersejarah dalam Alkitab yang berkaitan dengan kisah Yesus. Yang pertama jelas, Kaisar Tiberius. Ini dicatat di Alkitab, Kaisar Tiberius, dan koinnya yang menandakan mata uangnya itu ditemukan. Ya. 14-37. Di situ dia memimpin dan kita tahu Yesus itu hidup. Oh ya, sebelumnya ini perlu tes cepat ini. Yesus lahir tahun berapa? Yuk. 4 sebelum Masehi. Nah, ya, itu teman-teman harus tahu ya. Yesus bukan lahir di tahun 0, bukan. Bukan lahir di tahun 1 Masehi, bukan. Bahkan dia sebelum Masehi. Walaupun akhirnya kelahirannya dijadikan perhitungan kalender Masehi dan sebelum Masehi. Tapi Yesus sendiri lahir 4 sebelum Masehi. Yesus umurnya sekitar sampai mati
33 something. 33 tahun. Berarti dari 4 Masehi sampai 33 tahun, sekitar berapa Masehi kena itu? Berarti sekitar tahun 30-an. Betul ya? 30 Masehi. 30 Masehi Yesus itu masih hidup. Betul ya? 29 Masehi dia masih hidup. Ya, 30 Masehi masih hidup. Nah, koin Kaisar ini, Tiberius, itu ada dari mulai 14 sampai 37 Masehi. Makanya ada ayatnya. Ada yang ingat? Datang orang-orang dari Herodian dan Farisi bertanya, Yesus, apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar? Lalu Yesus bilang apa? Coba tunjukkan koin itu. Wajah siapa di situ? Wajah Kaisar. Nah, jelas ya. Makanya dia bilang wajah Kaisar. Jadi ada, jelas ada koin ini. Yang kedua juga ada koin dari Herod the Great. Herod the Great ini, aduh, teman-teman harus ingat, kemarin saya sudah jelaskan di Markus, ini bukan Herod Antipas, ini bapaknya. Dan ini kita temui di mana? Kisah lahirnya Yesus, Matius 2. Ya, kalau Natal sering dibawa ini ayat-ayatnya, Matius 2. Herod the Great lah yang memanggil ahli Taurat dan para orang-orang yang meneliti kitab Taurat, tunjukkan aku di mana raja itu akan lahir. Orang Majus udah jalan duluan. Nah, itu Herod the Great ya. Jangan terbalik-balik ya. Memang ada Herodes Agung, ada Herodes Filipus, kemarin kita udah belajar di Markus, ada Herodes Agrippa, ya. Ada Herodes Antipas. Banyak kali nama Herodes di Alkitab. Itu bukan satu orang, itu banyak orang, beda-beda. Dan Herod the Great ini, Herodes Agung adalah bapak dari mereka semua. Dan ini ada di sampai tahun 37 before Christ. Jadi sudah sangat lama. Yang artinya memang betullah dia memerintah sebelum Yesus lahir. Karena before Christ. Makanya setelah dikatakan orang Majus raja itu lahir di Bethlehem, ya, mereka periksa di itu ahli Taurat mengatakan di Bethlehem, berarti Herodes Agung betul-betul memerintah di zaman sebelum Yesus lahir sampai Yesus lahir. Yang kita tahu akhirnya dia mati setelah mereka dia mengeluarkan titah anak di bawah 2 tahun harus dibunuh. Setelah itu dia mati kan, baru Maria dan Yusuf membawa Yesus pergi dari Mesir. Ini bukti bahwa Herodes Agung pernah memerintah. Lalu berikutnya tahun 96 profesor arkeologi namanya Ehud Netzer menemukan juga semacam tembikar ya. Potri itu potri, teman-teman bisa lihat katanya ini bahasa Inggris. Potri itu teman-teman bisa translate tembikar lah ya. Tembikar itu ya aku pun nggak tahu menjelaskan tembikar itu kayak mana ya. Bahwa dalam bahasa Latin ada inskripsi Herod the Great King of Judea. Herodes raja dari Judea. Dan ini dia kalimatnya di sini ya, di tembikar yang sebelah kanan teman-teman lihat gambar ini. Dan ini dijadikan sebagai seperti kayak pelindung untuk membawa suatu barang, transportasi. Ya, teman-teman bisa lihat. Makanya dikatakan probably wine. Wine itu anggur. Jadi di anggur itu kayak ditutupi atau dibungkus dengan inskripsi ini dan ada tulisan Herod the Great King of Judea. Herodes Raja Judea. Yang mengingatkan semua orang bahwa yang memerintah di tempat itu adalah Herodes. Itu ditemukan oleh Profesor Arkeologi tahun 96. Berarti memang nyatalah sosok dari Herodes itu betul ada dalam sejarah. Nah, saya rasa yang paling menarik yaitu Kayapas. Siapa Kayapas? Kayapas ini imam besar ya, teman-teman. Ini nih yang mengajak semua orang untuk berkata salibkan dia. Salibkan dia. Nah, ini nih. Di sebuah tempat ini Oswari namanya Oswari. Oswari itu tempat penyimpanan orang Yahudi, tempat penyimpanan tulang belulang orang Yahudi.
ya, ossuary. Mereka menguburkan di gua, kan orang Yahudi gitu ya, kan Yesus juga dikubur dalam gua kan. Tapi ketika nanti sudah jadi tulang, ya, itu dimasukkan ke dalam tempat yang namanya ossuary. Dan ada inskripsi tulisan, teman-teman bisa lihat tulisannya di sini nih, di dekat peti ini. Ya. Ini dia. Yosef San Kayafas. Ya, ada nama Kayafas di sini. Lalu selanjutnya Yosef Bar. Bar itu anak dari Kaifa. Jadi ada tempat penyimpanan tulang belulang dari seorang yang namanya Kayafas yang kita tahu menjadi satu sosok dalam peristiwa penyaliban Yesus Kristus. Jadi ada semua teman-teman sosok orangnya dalam sejarah. Ya, sama seperti kita belajar sejarah bangsa kita Indonesia, Jenderal Sudirman, semua ada kan? Semua itu nyata. Ya, dari sinilah kita bisa berapologetika untuk membuktikan bahwa Yesus itu nyata pernah menginjakkan kaki di bumi ini. Nah, ada juga ini juga inskripsi ditemukan oleh Epic Arkeologi, namanya Pilot Stone, Bunyi dari teks ini sekitar abad pertama. Bunyinya Pontius Pilatus, Prefect of Judea. Prefect itu kayak gubernur ya, gubernur dari Judea. Yang artinya kita juga percaya inskripsi di batu ini ditemukan tahun 1961. Ya, 1961. Yang kita percaya bahwa Pontius Pilatus itu nyata pernah hidup dan kita tahu dia sebagai pemutus bahwa Yesus harus disalibkan. Ya, ini dia. Ya, kita nggak bisa baca kalimat ini ya, tapi yang penting teman-teman tahu, secara arkeologi di dalam batu ini ada tulisan Pontius Pilatus, gubernur Yudea. Pernah ada, 1961 ditemukan. Nah, berikutnya yang menarik, ada Nazareth inscription, ini dalam bahasa Yunani, yang kita tahu juga itu bahasa Perjanjian Baru, ya. Ini ditemukan makna dari tulisan di batu ini adalah larangan atau penalti dihukum mati kepada orang yang mengambil mayat dari kuburan. Teman-teman balik lagi ke Alkitab, waktu itu imam besar datang kepada Pontius Pilatus bilang gini, si orang sesat itu, Yesus maksudnya, si penyesat itu mengatakan dia akan bangkit pada hari ketiga. Oleh karena itu kami meminta supaya pengawalmu berjaga-jaga di depan kuburannya. Ada? Buka aja, itu kalau nggak salah di Injil, aku lupa, Matius, kalau nggak Matius, bukan Yohanes, Matius, kalau nggak Lukas. Ya. Di akhir-akhir, pasal-pasal akhir, dia meminta izin kepada Pontius Pilatus supaya diterbitkan maklumat atau aturan jangan mengambil teman-teman, ya. Dalam abad pertama. Ditemukan ini dia 1878 di Nazaret. Dan jelaslah kita yakin bahwa dengan adanya perintah ini harus dihukum mati kalau ada mencuri mayat. Manalah mungkin Petrus, Yohanes, Yakobus berani mencuri mayat Yesus. Betul ya? Mereka ini nelayan yang takut sama pemerintah. Manalah mereka berani menghadapi hukuman mati yang sudah ditetapkan oleh Gubernur Pontius Pilatus. Dan jelas, Alkitab mendukung ini dengan ayatnya bahwa diterbitkanlah aturan oleh Pontius Pilatus untuk pengawal berjaga-jaga. Tapi kita tahu cerita kelanjutannya apa? Malaikat datang kan. Pengawal itu bubar semua. Nah, dan satu lagi pendukungnya adalah yang melihat pertama kubur kosong siapa? Maria Magdalena. Betul ya? Teman-teman harus tahu, kuburan orang Yahudi itu besarnya minta ampun ditutup oleh batu yang harus didorong atau dibuka oleh 2-3 orang laki-laki. Perempuan nggak akan mungkin bisa membuka itu karena besar sekali. Makanya kalau ada yang mengatakan, wah itu Magdalena itu bersama teman-temannya Maria yang lain membuka ikit. Padahal yang datang sama dia hanya malaikat. Nggak akan mungkin Maria Magdalena bisa buka kubur itu.
karena batunya sangat besar. Ya. Nah, di situ kita makin paham untuk menjelaskan secara rasional. Oke? Oke. 2 sudah. Historical place, historical people, dan sekarang yang terakhir historical culture, budaya. Ini adalah gambar dari perahu orang Yahudi nelayan di abad pertama, dan perahu ini sekarang masih disimpan di Museum Yerusalem. Masih ada. Dan ini difoto langsung dari sana. Inilah bentuk perahu yang kemungkinan besar, karena kalau teman-teman nanti baca, seperti kita eksposisi Injil Markus, perahu yang dinaikin Yesus, Petrus, dan lain-lain, itu memakai kata singular, the boat. Ya, kan kita sering lihat Yesus pindah dari satu tempat ke tempat lain, Kapernaum, Galilea, naik perahu kan, memakai kata bukan the itu kan satu-satunya, the boat. Jadi banyak yang berkeyakinan secara tafsiran perahu Yesus dan murid-murid nggak pernah ganti, selalu itu, gitu loh. Sehingga bentuknya ini seperti ini. Ini kita hanya lihat dari depan. Sebenarnya kalau ini diputar balik, ini besar sekali, bisa memuat sampai 15 dan 17 orang dalam satu perahu. Dan ini adalah sisa-sisa rangka dari perahu di abad pertama yang masih disimpan secara rapi di Museum Yerusalem. Oke, ini membuktikan bahwa Yesus dan murid-murid berlayar sesuai kesaksian Alkitab, naik perahu. Paulus juga berlayar naik perahu karena memang ada perahunya, gitu loh. Nah, ini menarik. Ini adalah ossuary lagi yang saya katakan tadi, tempat penyimpanan tulang belulang orang Yahudi yang sudah mati. Oke. Di dalam ossuary ini, di sini ada satu inskripsi atau tulisan. Ini sudah samar-samar ya, karena mungkin sudah terkena lumut ya, sudah terlalu tua. Tahu nggak tulisannya apa? Dalam bahasa Ibrani ini. Ingat, Ibrani itu dibaca dari kanan ke kiri ya, bukan dari sini ke sini. Ini dari kanan ke kiri. Langsung aja terjemahnya, lihat. James, son of Joseph, brother of Jesus. Ini adalah ossuary atau sisa tulang belulang dari Rasul Yakobus. Dan jelas tertulis dalam inskripsinya, ditemukan arkeologi dalam bahasa Ibrani, Jacob bar Yosef Ahud Yesua. Bahwa Rasul Yakobus yang kita tahu memang adalah saudara dari Yesus. Ya, ini penemuan yang sangat luar biasa membuktikan keeksisan Yesus itu nyata di dunia. Bahwa Yakobus adalah saudaranya. Jelas ya, teman-teman ya. Nah, lalu ada yang berkata seperti ini pertanyaan yang paling sering dari agama seberang. Yesus kalian itu kan dijadikan Tuhan, dijadikan Allah. Itu kan diputuskan dalam Konsili Nicea tahun 325 oleh Kaisar Konstantin. Ini kita harus mencampurnya dengan sejarah gereja. Saya harap teman-teman nggak malas melihat Google buku untuk belajar sejarah gereja. Ya, jangan hanya Alkitabnya doang. Ayo buka sejarah-sejarah lampaunya. Sedikit saya jelaskan supaya teman-teman paham. Konsili Nicea 325 itu karena ada ajaran sesat dari Arius, namanya Arius, yang mengatakan bahwa Yesus itu tidak setara dengan Bapa, kan Tritunggal ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Arius ini mengatakan nggak mungkin Yesus itu setara dengan Bapa, dia itu diutus doang. Nah, ini paling sering dipakai oleh agama seberang untuk menjebak kita, teman-teman. Ya. Lalu dijadikanlah rapat besar-besaran yang kalau bahasa zaman dulu disebut konsili. Konsili itu sangat banyak, teman-teman bisa baca sejarahnya. Ada konsili Nicea, Konstantinopel, konsili Efesus, banyak sekali. Tapi yang terkenal ini, 325, tahun 325. Sehingga dirapatkan oleh uskup, ada 700 uskup yang diundang Kaisar Konstantin. Yang kita tahu, ini Kaisar, akhirnya setelah konsili ini, menjadikan agama Kristen, menjadi agama resmi negara. Semua orang harus memilih agama Kristen, memeluk agama Kristen. Pada tahun itu, ya. Sehingga banyak orang bilang, masa Yesus dikatakan Allah setara dengan Bapa, dikonsiliin, masa harus dirapatin, gitu loh. Sehingga banyak orang bilang yang nggak paham sejarah, Yesus itu dijadikan Allah tahun 325. Ini salah satu bunyinya di bait pertama. Kami percayakan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan dan tak kelihatan, dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah yang tunggal yang dari Bapa, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah benar dari Allah benar. Ini salah satu bentuk rumusan dari Konsili Nicea 325. Sehingga banyak orang mengambil, oh tuh, Yesus dijadikan Tuhan dalam Konsili Nicea 325. Karena sejatinya dia bukan Tuhan. Atau jangan-jangan dia nggak pernah ada di dunia ini. Enggak ya, teman-teman. Kita akan berikan bukti kepada mereka. Di tahun 2005, di Megiddo itu dekat dari Nazaret, ditemukan tempat berdoanya orang Kristen. Ya, ini dia. Seperti rumah gitu. Ini tahun 230 Masehi. Ditemukan sebentuk rumah. Dan ini ada di dinding rumah itu. Perhatikan. Ada suatu bentuk di dinding rumah itu. Dan ini dia bentuknya. Ikan. Teman-teman tahu kekristenan itu sering dilambangkan ikan pada gereja mula-mula. Ya. Iktus. Ya. Dan salah satu bentuk dari iktus ini, itu sebenarnya gabungan dari bahasa Yunani, ya, iktus. Gabungan dari Yesus Kristus, Theos Soter, yang artinya Yesus Kristus, Anak Allah, Juru Selamat. Tahun berapa ini teman-teman? 230 Masehi. Sudah ada rumah orang Kristen, tempat berdoa orang Kristen, tempat mereka berkumpul, yang mengatakan dengan jelas bahwa Yesus Anak Allah, Tuhan Juru Selamat itu. 230 jelas sebelum Konsili Nicea. Konsili Nicea 325. Tapi sudah ditemukan tahun 230 bentuk rumah dengan tulisan Yunani seperti ini. Bentuk ikan ya. Oke. Berikutnya ini menarik, ini dari grafiti. Teman-teman tahu grafiti ya, yang kalau di Jakarta itu atau di kota-kota lain itu anak-anak sering gambar-gambar di dinding ya. Ada grafiti dari Alexamenos namanya, ini orang Romawi pastinya, bukan orang Yahudi. Ya, ini seperti gambar gitu ya. Jelas nggak? Coba lihat ini kepala apa? Ada yang bisa jawab? Hah? Kepala kuda ya? Kuda? Iya kayak kepala kuda. Terus yang lain ada yang bisa jawab lagi? Keledai. Keledai, betul. Ini keledai. Ya. Keledainya lagi diapain ini? Ayo, yang bisa jawab? Diapain keledainya nih? Kalau kalian lihat gambarnya. Mungkin bawa kayu kali. Bawa kayu. Oke, yang lain? Apa? Disalib. Iya, disalib ini, ya. Teman-teman, ini disalib, ya. Jadi ini grafiti, lihat tahunnya 200. Jauh sebelum Konsili Nicea. Sudah ada gambaran dari seorang yang diyakini bertobat namanya Alexamenos, yang diolok-olok oleh orang pada zaman itu adalah dewanya Alexamenos. Dilambangkan keledai, kenapa? Tafsiran pertama. Karena orang Yunani kuno atau orang Romawi menyembah banyak dewa, betul ya? Dan dewa yang mereka sembah biasanya disimbolkan kebanyakan dengan binatang. Nah, kenapa ini disimbolkan dengan keledai selain mengolok-ngolok? Karena keledai diyakini hewan lemah, hewan bodoh, segala macam. Mengolok-ngolok. Yang kedua, kita teringat dengan tulisan di Alkitab yang sangat jelas. Yesus memasuki Yerusalem dengan keledai. Dan ketika dia memasuki Yerusalem dengan keledai, teman-teman, kita dengan jelas Alkitab mencatat apa? Semua orang bersorak mengatakan, terpujilah anak Daud. Yang kita tahu, itu gelar untuk Mesias. Jadi sudah ada grafitinya, yang diyakini bahkan bukan bangsa Yahudi, tapi bangsa lain, bahwa Yesus itu tersalib, walaupun diolok-olok dengan kepala keledai. Ya, itu hanya olokan. Tapi kita percaya itu adalah kisah Yesus yang disalib. Ingat, tahun 200. Nah, ini ada lukisan, perhatikan kalimat di paling bawah, wall painting, ya, from a house church di Eropa.
Lihat, di Dura Europos, modern Syria, di Syria maksud saya. Tahun berapa? 232. Ini jauh juga sebelum konsili Nicea 325. Ini lukisan, coba lihat. Iya, ini adalah gambar orang yang membawa orang lumpuh yang dijatuhkan dari atas yang saya katakan tadi di rumah Petrus. Itu dia. Ini dilukis mereka seakan-akan sebagai bukti bahwa kejadian itu memang pernah terjadi. Lihat, tahun 232 Masehi. Lukisan ini ditemukan arkeolog dan ini Yesusnya nih. Nah, ini orang yang membawa orang lumpuhnya, tapi orang lumpuhnya nggak kelihatan. Ya, namanya juga lukisan asal-asal ya. Ini kayak lukisan anak TK ya, asal gambar aja. Tapi yang penting ini jelas membuktikan bahwa di peristiwa itu dia berkata apa? Dosamu sudah diampuni. Orang Farisi yang mendengar langsung berkata apa? Dia menghujat Allah. Mana bisa manusia mengampuni dosa? Karena memang bagi orang Yahudi hanya Allah yang boleh mengampuni dosa. Dia menghujat Allah. Kata Yesus, no. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jelas ini membuktikan dia Allah dan ada buktinya tahun 232 lukisannya teman-teman. Luar biasa dan ini masih disimpan sekarang di daerah ini lah, di Duro Europos modern Syria. Lalu yang terakhir ada bukti dari seorang namanya Yohanan di tahun 1968, bukti dari bekas tulang yang tertusuk salib. Ini luar biasa teman-teman ya. Tulangnya saja yang sudah berpuluh-puluh tahun, beratus tahun, masih menancap salibnya. Lihat tuh. Ya. Seorang bernama Yohanan ben Hagalgol. Ini dia, one name Yohanan ben Hagalgol. Memiliki 7 inci. Tertusuk paku dari salib dan ini tulangnya dan ini ditemukan oleh arkeolog yang membuktikan bahwa penyalipan itu betul-betul terjadi dan itu betul-betul menjadi hukuman pada zaman itu ya bayangkan dan ini membuktikan bahwa ya orang tersalib itu lama-kelamaan akan dimakan mati sendiri kan itu yang akan dilakukan oleh orang Romawi ya masih tersimpan lihat betapa mengerikannya hukuman salib. Paku itu masih tertancap di tulang belulang, teman-teman. Ini membuktikan bahwa kisah Yesus yang disalib itu betul-betul nyata. Oke. Sekarang saya ingin menambahkan apa kata sejarawan pada abad pertama. Kita tidak akan bisa lepas yang namanya Flavius Josephus. Teman-teman harus mencatat ini. Di luar Alkitab, saya sarankan untuk mengenal budaya Alkitab Yahudi, bacalah tulisan Flavius Josephus. Dia sejarawan abad pertama yang sumbernya paling valid yang dikatakan paling tepat mencatat sejarah orang Yahudi. Dia sejarawan paling terkenal abad pertama, walaupun banyak. Ada Pilo, ya banyak sekali nama-nama sejarawan, tapi Josephus Flavius itu mencatat satu hal yang luar biasa. Aku punya bukunya, yang ini judul bukunya Antiquities of the Jews, ya. Mana ya bukunya? Bentar loh. Nanti aku cari lah ya. Atau ini dia, The Works of Josephus Flavius. Ini complete works. Ini dia. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak bukunya? Kelihatan, Kak. The complete works Josephus. Lihat tebalnya nih. Ini sekitar berapa halaman nih ya? 1.500. Ya. Jadi teman-teman, ini di luar Alkitab loh. Ini bukti di luar Alkitab untuk kita membuktikan Yesus itu nyata. Lihat tulisan dia di buku bab 18 chapter 3 ayat 3. Sekitar waktu ini hiduplah Yesus, seorang yang bijaksana. Jika memang seorang harus memanggilnya seorang pria. Karena dia adalah orang yang melakukan perbuatan yang mengejutkan dan merupakan guru dari orang-orang yang menerima kebenaran dengan senang hati. Dia memenangkan banyak orang Yahudi dan banyak orang Yunani. Dia adalah Kristus. Kristus itu Mesias. Ingat ya, dalam bahasa orang Yahudi itu Mesias. Dia adalah Mesias. Dan ketika atas tuduhan orang-orang utama di antara kita, Pilatus telah menghukum dia di kayu salib. Mereka yang pertama datang untuk mencintainya tidak berhenti. Siapa ini?
Yohanes, Maria Magdalena kan datang ke penyaliban ya. Dia menampakkan diri kepada mereka, menghabiskan hari ketiga, dipulihkan untuk hidup. Karena para nabi Allah telah meramalkan hal-hal ini dan 1000 keajaiban lainnya tentang dia. Dan suku Nasrani, pada zaman itu dipanggil suku Nasrani, yang disebut menurut namanya Kristen, masih belum hilang sampai hari ini. Teman-teman perlu tahu, Josephus Flavius bukan orang Kristen dan dia tidak percaya Yesus. Dia hanya sejarawan Yahudi. Kita pakai logika kita. Ngapain orang yang bukan Kristen sibuk-sibuk mencatat tentang orang yang bukan dari agamanya? Kalau orang benci sama orang itu, karena orang Yahudi benci sama Yesus kan, nggak mau menganggap dia Tuhan, ngapain dia perlu mencatatnya? Seharusnya dihilangkannya aja dong. Nggak penting nih Yesus nih. Bisa sesat nanti orang percaya dia sebagai Tuhan. Tapi enggak. Flavius Josephus mencatat dia. Bahkan dilanjutkannya di buku 20-nya, volume 20, chapter 9, ayat 1. The brother of Jesus who was called Christ. Saudara Yesus yang panggil Kristus, yang dikenal dengan nama Kristus. Namanya siapa? James Yakobus. Lagi-lagi kita menemukan sumber nyata tentang Yesus, saudaranya adalah Yakobus. Ini sejarawan yang valid dan tulisannya masih ada sampai sekarang, teman-teman. Siapa bilang Yesus nggak ada di luar Alkitab? Yesus adalah Tuhan yang pernah hidup dalam sejarah dunia. Inkarnasi dia. Kita membayangkannya ngeri ya. Kaki Allah itu menginjak di bumi. Betapa luar biasanya karya Allah. Selanjutnya ada lagi, saya cantumkan di sini, bukan dari orang Yahudi, bahkan dari orang Romawi. Cornelius Tacitus. Ya. Ada juga bukunya namanya Annals of Imperial Rome. Teman-teman bisa lihat. Tapi memang saran saya, semua buku bagus itu bahasa Inggris, teman-teman. Gak bahasa Indonesia. Jadi ayolah upgrade diri kita. Ya, upgrade diri kita. Walaupun bahasa Inggris kitanya oh yes, oh no, nggak apa-apa. Yang penting baca, lihat kamus, baca, lihat kamus. Ya, buku bagus itu memang hanya bahasa Inggris. Bahasa Indonesia belum. Ya, bahasa Indonesia standar lah, karena kita cinta Indonesia. Ya, dikatakannya gini, waktu dia mencatat pembakaran Roma, di mana Kaisar Nero memfitnah orang Kristen, kan? Dibilang orang Kristen yang membakar Roma tahun 64 Masehi. Tacitus, orang Romawi ini, menyebutkan bahwa Kaisar Nero secara keliru menyalahkan orang-orang yang biasa disebut Kristen, yang dibenci karena kekejaman mereka. Kristus, pendiri nama itu, walaupun kita tahu Yesus nggak pernah mendirikan Kristen, ya, nggak pernah mendirikan agama, dia nggak pernah. Kristus, pendiri nama itu, dibunuh oleh Pontius Pilatus, prokurator, yang tadi bahasa Inggrisnya prefect, Yudea, pada masa pemerintahan Kaisar Tiberius, yang tadi koinnya sudah kita lihat. Kurang jelas apa lagi, teman-teman. Luar biasa ya catatan sejarah ya. Ini orang Romawi loh, menyembah berhala loh, bukan percaya Yesus loh. Ini bukan orang Kristen. Cornelius Tacitus. Oke, saya rasa banyak sekali hasil-hasil arkeolog dan sejarah yang bisa kita temukan kalau teman-teman nggak malas membaca atau mencari sumbernya. Tentu harus kita tutup dengan kesaksian Alkitab. Makanya saya katakan di awal ini harus menjadi sumber kedua. Kalau kita tadi menjawab apologetika evidensialis. Kita memberikan bukti dulu secara umum, sejarah, baru kita masuk ke Alkitab kita. Kalau presuposisionalis, harus dimulai dari Alkitab dulu. Nah itu dia, kita membela Alkitab kita dulu. Itu beda, itu cara berapologetika. Yohanes mengatakan, Injil Yohanes, memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Yohanes bilang, kalau semua mau dicatat tentang Yesus, kitab dunia ini nggak akan muat. Karena begitu banyak yang dikerjakannya. Tapi yang paling utama, supaya kamu percaya bahwa dialah Mesias, Anak Allah. Paulus dengan jelas mencatat di dalam perikop tentang kebangkitan, 1 Korintus 15, teman-teman bisa lihat ya, kalimatnya ini sangat sistematis.
Aku selalu bilang si Paulus ini orangnya rapi, ya, rapi, idaman perempuan Paulus ini, walaupun kepalanya botak. Idaman perempuan karena orangnya rapi, menulis surat itu sistematis. Lihat ya. Sebab sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan apa? Lihat, pertama, kitab suci. Apa kitab suci di sini? Maksud Paulus? Perjanjian lama. Jadi memang sudah dinubuatkan semua kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus. Semua nabi itu sudah menubuatkan. Makanya dikatakan Paulus yang pertama. Saksi yang pertama. Kitab suci. Perjanjian lama. Oke? Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas. Kedua. Dipisahkan Paulus, Kefas, dan murid-muridnya. Tahu ya Kefas siapa ya? Petrus. Kenapa? Orang yang paling ngeyel ya, kalau bahasa kita paling ngeyel sama Yesus ini nih. Tapi diangkat Yesus jadi pemimpin. Ya kan? Akan kudirikan gerejaku di sini, katanya sama Petrus kan. Dan kepada ke-12 murid ketiga. Teman-teman harus tahu, bagi orang Yahudi, suatu perkara dikatakan sah dengan kesaksian 2-3 orang. Itu sudah sah. Kalau ada yang bilang satu orang betul, orang kedua bilang nggak betul, itu berarti bohong. Tapi kalau sampai 12 orang yang mengatakan Yesus itu mati, bangkit, naik ke surga, itu patut dipercaya. Udah 3 ya. Keempat, lihat nih. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih 500 saudara sekalian. Yang keempat, buktinya 500 orang pada zaman itu. Dia menampakkan diri. Termasuk 2 murid perjalanan ke Emmaus. Dia menampakkan diri. 500 orang loh. Kalau 5 orang kebetulan masih oke. 10 orang ngayal kalian. Ya, 10 orang dikatakan ngayal. Oke lah, kami terima, kami ngayal. 20 orang, kalian pasti kerjasama. Prank kalian ini, prank. Ya, oke lah. 500 orang, cuy. Nggak mungkin bohong. Bahkan dikatakan Paulus apa? Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Yang kelima, selanjutnya ia menampakkan diri kepada, lagi-lagi kita ketemu nama Yakobus, saudara Yesus Kristus. Dan disinilah iman Yakobus diperbaharui, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Sebelumnya, keluarga Yesus tak pernah percaya sama dia. Dia dianggap orang gila. Kita sudah bahas ya dalam eksposisi Injil Markus kita. Dia dianggap orang gila. Tapi setelah Yesus bangkit menampakkan diri kepada Yakobus, dia menjadi saksi kelima. Maka percayalah Yakobus. Dan kemudian kepada semua rasul. Yang keenam, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri kepadaku. Paulus. Logika. Paulus penganiaya Kristen. Saulus ya, sebelum dia bertobat kan. Dia bakar-bakar gereja. Dia bunuh-bunuh orang Kristen. Bertobat ketemu Yesus. Jadi Paulus. Kurang kerjaan, orang yang dari awal mau menganiaya Kristen, tiba-tiba bertobat, menjadi hidup kudus, nulis surat, itu nggak bisa dibuat-buat. Dan akhirnya, Yesus menampakkan diri kepadaku. Saulus, Saulus, kenapa kau menganiaya aku? Siapakah kau Tuhan? Kata Saulus. Lalu apa dijawab? Akulah Yesus itu. Ini ya teman-teman. Penutup sekitar abad kedua, ketiga dari Filipi 2 ayat 6 sampai 11 ini ayat yang dijadikan him, nyanyian oleh gereja mula-mula di setiap rumah-rumah mereka. Teman-teman bisa baca bahasa Indonesianya yang dimana Allah mengosongkan diri, mengambil rupa manusia. Ini menjadi Christ hymn. Sampai sekarang di beberapa gereja, ini ayat dijadikan lagu. Dan lagu ini sudah dinyanyikan oleh gereja mula-mula di abad kedua. Bahwa Yesus adalah Tuhan yang berinkarnasi menjadi manusia. Teman-teman bisa googling, namanya Christ Hymn. Lagu tentang kemuliaan Yesus Kristus yang menjadi hamba. Yang turun ke dunia menjadi manusia. Ini sumber-sumber saya, teman-teman.
Saya mengambil dari salah satu sarjana Perjanjian Baru yang belajar arkeologi namanya Craig Evans. Ya, ini bukunya yang terkenal, Jesus and His World. Teman-teman bisa cari PDF-nya, kayaknya fisiknya sulit dan mahal ya. Lalu ada Flavius Josephus, ini dia bukunya yang saya katakan tadi, The Antiquities of the Jew. Ya. Lalu ini kemarin saya tonton seminar dari Forum Christian Leader, para teolog-teolog dari Eropa, baik itu dari Denmark, dari Belanda. Saya tonton membahas tentang arkeologi. Lalu ada juga dari Bible Archaeology Report, teman-teman bisa lihat. Dan ada beberapa kisah-kisah dari YouTube yang menjelaskan. Dan ini buku tadi dari Tacitus, The Annal of Tacitus, yang menjelaskan tentang Yesus Kristus. Penutup kita adalah Yesus nyata. Dia adalah Tuhan. Sekian. Haleluya.